namanya kekristenan progresif. Jadi cara pikirnya sederhana. Kita selalu mempertanyakan semua yang dibilang kebenaran. Kita harus pertanyain. Bentuk utama kekristenan progresif adalah yang paling diangkat paling tinggi itu bukan Alkitab. Kalau yang tradisional tuh kan apa aja yang tertulis di sini Alkitab disembah. Kekristenan progresif, dan gue percaya ya, gue tidak percaya, dan ini akan disebut sesat oleh banyak orang Kristen. Gue tidak percaya bahwa Alkitab nggak pernah salah. Kekristenan umum itu percaya yang namanya inerrancy of Bible. Artinya Alkitab tuh nggak mungkin salah. Kalau dia bilang bumi diciptakan 6 hari, ya 6 hari. Tapi ternyata bro, pada saat gue cari tahu, Alkitab tuh dia sering mengkontradiksi dirinya sendiri. Kita jabarin ya. Contoh, pernikahan itu antara apa? Antara pria dan wanita. Satu pria, satu wanita. Satu wanita. Bukan pernikahan. Semua yang berhubungan dengan itu, divorce nggak boleh. Bahkan beberapa cara pikir yang walaupun lu udah divorce secara hukum, tapi di mata Tuhan lu akan selamanya menjadi suami istri. Ada kan? Tapi kita lupa bahwa di buku yang sama Tuhan memberikan Daud satu laki, istrinya ada 8. Di Alkitab yang sama Salomo 1, istrinya sama selir-selirnya 1000. Jadi yang mana yang benar? Kekristenan progresif mengerti dan melihat bahwa Alkitab pun sering bertabrakan. Bahwa tidak semuanya itu menjadi satu patokan yang selalu dipakai Tuhan di setiap waktu. Kita harus melihat buku itu sebagai buku yang mungkin diinspirasi oleh Tuhan, tapi ditulis oleh manusia, dan tidak bisa menjadi patokan hitam putih kayak kunci surga itu bukan di dalam buku yang namanya Alkitab. Tapi semuanya bisa ditafsirkan secara progresif. Progresif artinya selalu diperbaharui. Jadi hari ini pun kita bisa mempertanyakan berlaku atau enggak, beneran seperti itu atau enggak. Itu lo bilang Alkitab bisa salah, salahnya apa? Kalau definisi salah itu pada perbedaan, seperti yang tadi teman kita ngomong tuh. Orang Kristen ngajarinnya apa? Oh, harus menikah cuma satu pasang. Lalu kemudian itu kenapa di PL Tuhan memberikan Daud istri 8? Menurut gue itu aja udah salah. Salah kaprah tuh. Tuhan kasih Daud 8 istri. Well, kita mesti melihat PL itu bukan sebagai kalau misalnya Daud membunuh suami Batsheba dan mengambil istri orang, itu adalah perintah Tuhan. Itu kan jangan. Jadi kita kan dengan akal sehat kita, which means kita nggak usah jadi Kristen pun, kita harusnya sadar kan, bahwa kisah orang-orang ini adalah kisah-kisah yang salah kan? Di mana Tuhan mengizinkan bahwa mereka itu bukan orang sempurna, segala kesalahan mereka terekspos di Alkitab, dan kita belajar daripada kesalahan itu. Jadi itu tidak dijadikan dasar patokan pernikahan. Jadi kalau misalnya teman kita bilang, ini loh buktinya Alkitab salah, menurut gua itu aja buktinya tidak pada tempatnya. Kenapa kita ke gereja? Kan sekarang ada gerakan-gerakan namanya Kristen progresif. Yang bilang neraka dan sorga nggak ada, setan nggak ada. Yesus bukan satu-satunya juru selamat. Udahlah, hidup Kristen nggak usah ke gereja lah. Yang penting kita jadi orang baik. Buat saya itu bukan Kristen progresif. Itu Kristen liar. Kenapa Kristen liar? Karena yang dipercaya bukan Alkitab. Yang dipercaya adalah logic thinking. Dan itu sudah dinubuatkan oleh Alkitab bahwa pada hari terakhir akan ada orang yang mencari guru menurut apa? Maunya sendiri. Dan buat saya itulah nubuatan tentang Kristen progresif. Karena buat dia sederhana. Apa itu Yesus anak Allah? Masa Allah menyiksa anaknya? Itu child molested. Itu penganiayaan anak. Wah. Dan ada banyak orang-orang muda sedang terpengaruh dengan ajaran Kristen progresif ini. Banyak orang-orang yang setengah-setengah iring Tuhannya terpengaruh dengan ajaran Kristen progresif ini. Karena hidup moral gak penting. Mau tetap merokok kek, mau minum mabuk kek, mau judi kek, it's okay. Yang penting engkau cinta Tuhan dan engkau mengasihi orang. Itu yang saya bilang. Gaya children of God dengan jubah yang baru. Karena dia merasa, ngapain sih pergi ke gereja? Di gereja juga banyak orang munafik. Loh, pertanyaan saya, kalau saya nggak pergi ke gereja, emangnya orang di luar gak ada yang munafik?
Kenapa kita nggak mau ke gereja hanya menghindari orang munafik di gereja? Kita ke gereja bukan cari orang, kita ke gereja cari Tuhan. Amin. Kalau kita merasa gereja berat, kita merasa doa berat, kita merasa perpuluhan berat, kita merasa tunduk pada suami berat, kita merasa mengasihi istri berat, kita merasa hidup suci berat. Saya mau beritahu persoalannya dasarnya salah. Dasarnya salah. Dasarnya bukan kasih, tapi dasarnya adalah hukum. Dan Yesus sedang menyatukan keduanya. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Tapi kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan kasihlah sesamamu manusia. Jelas ya sampai di sini ya.